Selamat datang di channel Motomobi. Pada video kali ini agak berbeda dengan konsep peperangan, tapi kami membahas satu-satu perbandingan antara kedua mobil ini, Toyota Race GR Sport TSS dan Kia Sonet Premier. Keduanya adalah pilihan yang termahal. Tentu tidak sendirian kami membahas. Kami bahas bersama dengan bintang tamu yang sudah cukup berumur. Jadi setengah-setengah ngomong langsung memang sekarang kita akan menentukan dari kedua mobil ini, dari bagian-bagian tertentu lebih bagus mana menurut kita. Ya, dan ini kita belum janjian, jadi saya juga nggak tahu pilihan Omobi apa. Tapi yang menurut preferensi kita pribadi, yang paling bagus yang mana kita akan langsung tunjuk. Oke, diawali dari bentuk depan. Ya, 1, 2, 3. Sama. Oke, gini. Sebenarnya ini nggak buruk-buruk amat ya, maksudnya dua-duanya bagus dan somehow kalau misalnya ini tuh kelihatan lebih lebar, kelihatan mobil kayak kelas di atasnya dibandingin ini. Betul. Cuma ini tuh lebih modern banget, modern dan dinamis gitu loh. Iya, patah-patah khas Jepang banget gitu loh. Iya. Terus sama itu grillnya palsu. Oh iya. Ya. Ini ada palsu dikit. Ya dikit palsunya. Lah ini dapat angin dari mana? Oh, dari sini aja sedikit. Oh, dari bawah dia. Iya. Iya. Ada grill keren tapi palsu. Oh, karena ini turbo, jadi butuh pendinginan lebih juga, ada intercoolernya segala. Maybe, tapi enggak loh. Kalau ngelihat ini hoodnya tuh tinggi loh. Iya. Hoodnya tinggi segini loh. Ya kan? Lampu. 1, 2, 3. Kok sama sih? Lagi. Ini bukan perang judulnya kalau sama gini. Iya, ini gimana nih masa kita sama semua? Ini lampunya juga cakep. Cuman ini lebih tegas aja dan sennya itu dia. Sennya keren. Ada Sennya lari-larinya keren, gitu. Kalau ini bagus juga sih. Sama ini ada miripnya sih. fog lampnya ini memang masih kuning ya, tapi dia bening gitu ininya tuh. Ini LED ya? Apa DRL? DRL ya. Oke. Ini jangan sama lagi dong ya. Ya emang nggak pengen sama, cuman itu kan preferensi pribadi. Ya. Oke. Selanjutnya adalah grill. 1, 2, 3. Nah, beda. Katanya palsu. Palsu. Iya juga ini ya. Ini lebih grill asli, lebih gede, lebih gagah. Nggak, gini. Grill aslinya sebenarnya seharusnya ya kan kalau mobil normal tuh di atas ini. Dan ini adalah bagian dari bumper depan. Iya. Kalau ini adalah grill. Walaupun ini bentuknya loh, bukan fungsinya. Ini nggak ada fungsinya grillnya. Dan itu grillnya dicat sih. Yang ini enggak. Ini nggak dicat tuh, cuma plastik gitu aja. Tapi ini bener-bener grill yang bener-bener bolong. Ya tapi itu bumper. Ini grill tuh di atas ini harusnya. Ini desain baru. Tapi overall ngelihat grillnya ini lebih gagah kalau menurut saya. Kalau ini lebih justru elegan. Grillnya ada kaca loh buat ngaca. Ini tuh lihat tuh, ada ininya nih. Ya. Ada diamondnya. Nggak pakai diamond. Hah? Nggak apa-apa, ini nuansanya Dove. Jadi dia lebih simple, tapi sporty. Kalau itu mungkin lebih ke arah elegan ya, tapi ini pas banget sama karakteristik mobilnya, grillnya. Nah, ini grill khas Toyota. Ya udah, itu pendapat kita. Tapi bagus mana moncongnya sama Rocky? Kalau saya ini sama, ini juga. Namun lebih bagus lagi kalau menurut kami ya, Pero 2 Ativa. Lebih bagus lagi. Iya betul. Setuju kalau itu. Sayangnya kita nggak ada Pero 2 di sini. Velg dalam hitungan 1, 2, 3. Ya, sama. Oke. Ini lebih besar velgnya. Ini 17 inci, ya. Ini 16. Tapi ini terlalu hitam menurut saya. Hitamnya nggak masalah. Nggak, maksudnya ketika jalan kita nggak bisa menikmati desain velgnya. Karena memang jelek dan nggak perlu dinikmati. Iya, apapun kan pasti ada yang suka juga. Mencong-mencong gitu. Ini tuh two-tone dan bentuknya juga keren menurut saya. Lebih keren secara overall velg yang di Kia Sonet ini dibandingkan yang di Race. Betul. Bannya lebih bagus yang ini karena dia profilnya lebih tipis, pasti dia aspek rasionya juga lebih rendah dan lebih stabil. Ini mereknya
Apollo. Apollo. Ya. Apollo tuh yang pernah sampai ke bulan. Pernah, itu sampai Apollo berapa belas gitu. Iya, ada filmnya juga tuh. Ada, Apollo 13 ya. Ini Dunlop. Safe. Nggak pernah ada di film nih. Nggak pernah. Apollo ada di film. Heran. Bentuk Oke. samping, oke. Bentuk samping, 1, 2, 3. Alah. Sama lagi. Karena sebenarnya kita lumayan banyak kesamaan loh. Iya, cuma gara-gara harus berkompetisi, jadi berkompetisi. Oke. Gini, ini nggak jelek. Ini Ini nggak saya jelek. nggak begitu suka C-nya, pilar C-nya. Pilar C-nya ada semacam ini palsu nih. Ini. Sebenarnya pilar C kedua mobil ini saya nggak ada yang suka sebenarnya, tapi sama-sama nggak enak dilihat pilar C-nya Race sama pilar C-nya Sonet. Ngomong-ngomong, tar, suruh, potong. Ngomong-ngomong by the way, pilar C-nya bukan yang itu, Om. Pilar C-nya yang ini. Iya, tapi kan ini masih bagian, masih satu bagian. Itu udah sampai pilar D itu. Nggak ada pilar D-nya dia. Tapi di belakang ya, pokoknya ini pilar yang belakang ini sama-sama sebenarnya bagian yang paling lemah dari desain kedua mobil ini. Teman kalau disuruh milih tetap masih lebih mending melihat yang di Race dibandingkan yang di Sonet. Dan secara umum dari samping ini tuh nuansanya sama kotak. Ya, ini tutonnya enak dilihat ini. Iya, ini nggak ada Ini tutonnya. single tone. Iya. Mm-mm. Jadi tuh untuk bagian samping Cuma ada ini loh. Nih, roof rail. oh iya, yang ini nggak ada. Namun ini roof railnya palsu. Enggak. Ya, oh iya. Ini plastik. Enggak, ini Bukan tapi buat bisa. digigit, tapi iya untuk dipasang aksesoris. Iya, dipasang aksesoris. Nah, tapi bukan roof rail yang kayak roof rail yang buat Tapi yang dijepit-jepit. mobil modern ini memang seperti itu dia. Iya. Terus satu desainnya yang membedakan kedua mobil ini, Kia Sonet lebih banyak chrome. Bukan cuma di grill, di samping juga dikasih chrome. Handle chrome semua. Ya, Oh, nah, enggak, cuman mana chrome lainnya? Oh iya. Ini. Nah, Karena Kia Sonet itu lebih elegan. betul. Nah, sedangkan di Race dia nuansanya sporty, dia nggak ada chrome kecuali di tuas pintu yang itu juga sebenarnya saya sayangkan. Kenapa? Kenapa mesti Kalau Chrome. hitam lebih bagus. Karena teman-temannya hitam. hitam lebih oke? Tapi mungkin bisa buat ngaca yang ini. Ninggalin sidik jari. Iya. Agak kurang serasi sama desain lainnya. Tapi ya itu balik lagi masalah selera. Desain belakang dalam 1, 2, 3. Ada soalnya sama ya, desain belakangnya juga modern, kayak robot gitu loh. Jadi Oke, gimana kalau gini? Desain belakangnya. Mana bagian yang disukai, mana bagian tidak disukai? Oke, bagian yang disukai ini lampunya. Terus Nyambung. ada nyambung ke sini. Kemudian ini apa? Racing. Spoiler bawah itu racing yang Tapi ini lubang-lubangan palsu Nah, ini. itu yang saya nggak suka itu lubang-lubang palsunya. Mm-mm. Secara ini yang bawah nggak palsu, yang bawah ada reflektor. Bukan lubang. Ya, terus ada diffuser dia Ya. yang tidak akan berguna juga sebenarnya, tapi lebih ke arah estetika. Ini 50 apa ya? 50 tahun Toyota. Jadi semua mobil yang dikeluarin Toyota tahun ini ditempelin itu? Mestinya ya. Mestinya 50 tahun Toyota. Karena kan nggak mungkin lah cuma ditaruh di mobil ini. Ya makanya. Atau mungkin karena ini Karena mobil satu- yang laku. Nggak mungkin. Ini juga basically kan Daihatsu bukan Toyota. Iya. Cuma di rebadge. Nah kalau sebelah sini Kia Sonet, Kia Sonet ini sebenarnya ada yang menarik ini nih lampunya nyambung nih. beneran. Nyambungnya nyambung beneran. Cuma dan ini nggak nyala. Ah, iya. Ini cuma reflektor aja, nggak tahu nge-reflect apa nggak. Cuman gini loh, kalau kita lihat sebagai, belakangnya keren, depannya bagus. Nggak gini. Belakang. Sorry. Iya. Belakang itu ini agak terlalu flat sininya loh. Jadi agak terlalu lurus. Enggak. Soalnya tuh belakangnya tuh kayak gini loh. Orang kalau misalnya bagian bokongnya gini. Ininya nih. Ya. Tinggal diangkat dikit. Nggak, Iya. tapi gini, begini, tapi tepos Om. Ini ada ininya. Iya. Gini. Nah. Knalpot palsu. Mendingan, yang itu knalpot palsu aja nggak ada. Ini kan nggak ada. Overall design. 1, 2, 3. Ya udah, pasti udah, ini pasti karena overall banyak yang design, menang ya. ini itu. Ya, jadi secara desain bisa dibilang
saya dan Om Mobi setuju bahwa Race lebih positif dalam hal desain. Tapi balik lagi, desain itu masalah selera. Selera? Enggak, ini bagus kok. Cuman ini lebih Modern. lebih modern kelihatannya. Lebih sporty. Iya. Ini tuh lebih elegan. Ini lebih kalau ngelihat mobil ini lebih merefleksikan high tech gitu. Kita bisa membayangkan ada teknologi yang tinggi di mobil yang bentuknya seperti ini. Gara-gara TSS. Terus sama ada badge keren. Saya nggak begitu suka, jujur aja. Keren, badge turbo di situ. Keren turbo. Kenapa nggak udah 1.0T di belakang? Kenapa mesti pasang turbo di sini? Turbo, bangga dengan keturboannya gitu loh. Iya, 1000 cc juga. Oke, kita buka mesin nih. Oke, sekarang kita masuk ke mesin. Oke, kita harus pilih mesin mana yang lebih kita suka. Oke, 1, 2, 3. Aduh. Kalau saya bener 4 silinder 1500 cc, normally aspirated. Tenaganya 115 HP, yang itu 98. Tapi ini Torsinya 140 Nm. 144 Nm. Beda 4. Hasil pengetesan saya, Om, dia 0-100 11,1. Ini? Yang ini 11,0, sorry. Ini 11,1. Iya. Jadi Sama-sama mirip. CVT keduanya. Ya, tapi kenapa saya lebih pilih mesin ini? Karena lebih halus getarannya. Ini jauh lebih halus daripada Ayla. Oh iya, betul. Jauh. Tapi masih ada getarannya. Ada. Masih ada. Ini mesinnya 1 KR. Sama mesinnya. Iya. Cuma Terus suaranya suara 3 silinder. Kalau ini suara mesin proper 4 silinder. Dia lebih hemat. Tapi ini juga nggak boros. Nggak boros. Ini juga nggak boros. Ini hemat. Lebih hemat sedikit. Sebenarnya gini, pikir-pikir ya. Kalau kita tidak berlawanan tuh agak kurang seru. Iya. Tapi kita tidak berlawanan memang mungkin kurang seru. Tapi justru itu memperlihatkan yang sebenarnya yang ada di kita. Bukan kita dipaksa membela sesuatu yang sebenarnya kita tidak suka. Kita coba aja yang ini. Jadi ini benar-benar video yang bisa Anda manfaatkan. Karena Anda bisa tahu sejujur-jujurnya apa yang ada di kepala saya dan ada di kepala Om Mobi mengenai kedua mobil ini. Kami lebih memilih yang mana. Secara tenaga, rasa tenaganya enak mana? Rasa tenaganya lebih enak ini karena ada kayaknya kurva torsi. Iya, ada kurva torsi itu. Ini kayak flat. Kayak flat. Tapi ternyata membuktikan 0-100-nya beda tipis sama ini. Sama-sama dengan gearbox CVT. Kami agak nggak tahu nih, lupa juga yang ini gearbox CVT-nya seperti apa. Tapi kalau ini tuh di CVT. Iya, jadi kalau yang Ini direct shift CVT. Tapi CVT yang di sini masih lebih terasa CVT dibandingkan yang ada di Sonet. Sonet itu dibikin seolah-olah kayak gearbox biasa. Jadi rasanya lebih natural. Iya, seperti otomatis konvensional. Kalau ini enggak, ini rata aja. Tapi dia di horsepower maksimal langsung. Dan ini mesinnya dibuat lebih rapi ya. Jadi kayak kabel-kabel businya ini itu ditutup. Yang itu agak berantakan. Ya, di Ayla juga berantakan. Iya. Begitu dibuka filternya kan di atas. Iya. Kayak gini nih, begitu dibuka dipasang turbo. Oh ya, by the way, harga mobil ini beda agak jauh ya. Oke, sekarang saat ini harga mobil ini ada 5,9. 5,9 dan mobil ini 289. 289 kayaknya. 289. Tapi ini kena keringanan PPNBM. Jadi harganya segitu. Apabila tidak ada keringanan PPNBM, Dari data yang kami dapat, kemungkinan besar hanya beda 3 juta rupiah. dengan ini. Jadi sekarang ini untuk harga ini memang sekitar 20 juta rupiah lebih rendah dari seharusnya. Jadi beruntunglah yang bisa dapat pas sebelum PPNBM normal lagi. Orang kalau beli sekarang, kan lagi ada diskon PPNBM. Beli ini pesan sekarang. Khusus yang TSS, Hah? 9 bulan. Nah, oke, 9 bulan. Tapi dapat keringanan PPNBM juga? Nggak tahu. Kayaknya harga tidak mengikat kalau misalnya selama itu. Jadi harga akan sama seperti ketika kendaraan itu keluar. Sedih juga ya? Iya, dan kita belum tahu harganya berapa kalau tanpa keringanan PPNBM. Oke. Kita beralih ke interior. Oke. Selamat pagi. Kita syuting hari ini. Loh, kenapa pada lemes? Tahu nih om, pegel-pegel, masuk angin kayaknya. Aduh, kalau saya kembung pak perutnya. Iya nih om, mual. Aduh, saya pusing ini pak. Gimana ini pada nggak enak badan semuanya? Tapi ada solusi yang singkat, cepat. Satu-satu. Nih. Four Seasons Medicated Oil bisa meredakan sakit kepala, mual,
pegel-pegel dan lain-lain. Nah, ini ada 3 ukuran, 12 ml, 20 ml, dan 40 ml. Tinggal dioleskan di area-area yang dibutuhkan. Satu, dua, tiga. Kenapa? Nih ya, bentuk dashboardnya lebih enak dilihat, lebih sesuai dengan mobilnya. Tuh, layar infotainment secukupnya, terus panel AC secukupnya, instrumen juga proper, bentuk tombol AC-nya juga Ya. keren. Tapi yang tidak didapatkan di situ ada di sini. Itu adalah ada rasa mahalnya di interior ini. Gini, ini satu Sama-sama plastik, sama sama-sama plastik plastik. keras gini. Dia tuh ada ala-ala Mercy tuh, kotak gede tuh, Ya. infotainment sama Ya, instrumen jadi tuh seperti nyambung. jadi satu, Tapi kalau di Mercy kelihatannya keren, kalau di sini kelihatannya tuh kayak kaku gitu loh, kayak memaksakan yang besar itu ke mobil yang sebenarnya tuh compact. Bentuk ventilasinya kayak mobil zaman dulu. Itu klasik. Ya klasik, ini kan mobil yang bukan sebenarnya nuansanya bukan klasik. Sama ini yang paling mengganggu saya itu sebenarnya bentuk kotaknya yang Agak dimirip-miripin memaksa seperti Mercy. ya. Tapi kan itu terlalu umum dipakai sekarang Gini, juga. Itu kalau misalnya kita bisa lihat, dia tuh emang simple. Tapi kayak bentuk ventilasi AC-nya, bentuk dashboardnya, memang materialnya bukan material berkualitas ya, Ya, di situ. ini juga plastik keras, tapi plastik kerasnya tuh lebih Oke, berasa mahal. ini lebih berasa mahal. Tapi kalau dari desain, saya lebih suka desain yang itu kayaknya pas aja buat subcompact SUV. Untuk Anda yang mau komentar, silahkan komentar sambil menonton juga nggak apa-apa. Menurut Anda lebih bagus mana, bagian Iya. mananya? Anda bisa tulis item ini lebih suka yang mana, item yang ini lebih suka yang Ya, mana. setir ya. 1, 2, 3. Ya, Ini Jelas. setirnya Eropa sekali. jelas ini setirnya Eropa sekali, flat bottom. Flat bottom, jahitan merah, kualitas kulitnya lebih bagus, kemudian tombol-tombolnya tuh ada nuansa chrome-chrome-nya juga Ada bagus. krom-krom lebih mewah. Tapi dia punya satu keistimewaan setirnya yang race. Apa? Dia tuh tombol itu dibedakan tingginya. Ya. Jadi kita bisa hanya meraba, kita bisa tahu. Kita tidak perlu melihat. Hal kecil, tapi ada di situ. Ya, volume tuh tinggal atas bawah, kanan kiri. Nah, kalau di sini atas bawah kanan kiri kan dia pakai tombol. Memang Iya. di sini jadi lebih bagus. Sedangkan kalau di situ karena dia cuma tombol, tombolnya dibedakan ketinggiannya. Itu ada attention to detail lumayan di situ. Tapi secara overall, setir saya lebih pilih ini. Ini setir seperti kelas di atasnya. Bahkan ini jadi setir mobil premium aja layak. Layak ini. Tapi ya ngomong-ngomong, Audi banget. Karena memang desainernya dibajak dari Audi. Itu kayak setir Audi. Setir Audi dengan instrumen dari Mercy. Iya. Sementara ini kayak setir Daihatsu. Karena ini memang Daihatsu. Ada. Infotainment. Oke, 1, 2, 3. Apple CarPlay, Android Auto. Layarnya gede, nggak gede-gede amat, nggak segede yang 7-seater layarnya, tapi ada Android Auto dan Apple CarPlay. Sedangkan di Toyota Race itu dia pakai sistem T-Link. Nah, T-Link ini Tiling. T-Link. T-Link. T-Link kayak nama Nggak kayak nama modem. T-Link kayak tetangga saya. Ada namanya Tiling. T-Link. Oh, itu modem T-Link juga ya? Tiling. Hah? TP-Link. TP-Link, TP-Link. TP-Link. Nah, jadi di sini kami lebih suka karena ada Android Auto, ada Apple CarPlay dan mudah juga pengoperasiannya. Tapi memang yang di race ini dia pakai T-Link dan T-Link itu dia kenapa sih? T-Link ya udah T-Link aja ya, Untung T-Link. nggak K ya. T-Link Untung bercerita. nggak K ya. Keling. Saya dong. Iya emang. Itu dia menggunakan aplikasi dari App Store. Dan kita harus hubungkan secara Bluetooth dan kita hubungkan screen recording. Memang lebih ribet, tapi Screen begitu. recording. Iya, jadi screen recordingnya disuruh ngeblast ke T-Link itu. Kok recording mirroring? Enggak, jadi recordingnya itu berubah fungsi jadi mirroring. Jadi bisa di Apple itu diklik lama. Oke. Nah, dia masuk ke mode T-Link, jadi memang lebih ribet. Mm. Tapi kalau misalnya kita udah tersambung, benar-benar 100% yang ada di handphone itu pindah ke layar. Jadi even nonton YouTube aja bisa di situ. Ada delay nggak? Delaynya sedikit sekali. Sedikit sekali delaynya. Tapi bagus nggak gambarnya?
Gambarnya tidak sebagus layar handphone. Tapi Ya. kalau kita nonton YouTube yang 4K gitu ya, kelihatannya memang bagus sekali di layar. Tapi tidak sampai resolusi setinggi di handphone. Tapi kita bisa menampilkan apapun yang ada di handphone kita Ya. di situ. Ribet lah. Tapi lebih ribet. Dan Apple CarPlay memang tidak bisa karena dengan alasan juga keselamatan untuk nonton YouTube di mobil. Tapi kalau kita Ngapain lagi kita parkir, nonton lagi nunggu istri, Pakai handphone kan tangannya free. kan enak, handphone tinggal taruh. Kita nonton pakai audio dari mobil semua, dari layarnya layar mobil. Cuman kalau secara overall dari bandingkan feeling, saya lebih pilih. Ya, untuk diketahui bahwa ini adalah mobil pribadinya Bung Fitra. Iya, Kalau ini minjem dari Kia. Kia. Iya. Tapi nggak ada perbedaan perlakuan, mau mobil Ada, sendiri, sama aja. mau pinjam sama aja. Sama aja, dia memperlakukan mobil sendiri seperti mobil pinjaman. Karena sama aja coba nih. Nggak, karena kalau saya lagi pakai mobil pinjaman juga memperlakukan kayak mobil sendiri juga. Nah, iya sama aja. Jadi sama aja. Nah, jadi dia tahu persis apa isinya. Dia kan ada begitu infotainmentnya nyala, ada ganjil genap. Iya, Sekarang lagi nggak yang dipakai. sekarang lagi nggak dipakai. Nah, Ada ganjil genap, betul. Bisa e-money juga. Nggak bisa yang ini. Oh, yang bisa di mana? Oh, Corolla Cross yang bisa. Yang ini nggak bisa. Cuma ini tuh adalah head unit sistem. Kenapa nggak bisa Apple CarPlay juga? Karena ini adalah head unit Android. Ini Android base. Nggak juga. Head unit Android pun ada yang bisa Apple CarPlay. Ayo yang di expandernya. Iya. Tapi ditambahin Ya alat lagi. bisa lah. Maksudnya bisa. Gitu. Bisa. Sebenarnya bisa. Keseluruhan AC. 1, 2, 3. Nah. Walaupun bentuknya kayak mobil 90s ya, tapi harus diakui lebih lengkap AC-nya. AC-nya tuh tombolnya tombol bener, niat gitu bikinnya. Gitu. 90s tapi bentuknya. Nggak, ini apa kontrolernya? Bentuknya lebih modern ini, cuman ini bener-bener nggak lengkap sama sekali Kosong AC-nya. aja gitu loh. Tuh kayak cuma off auto, temperatur. Udah. Iya, karena yang untuk arah AC-nya tuh nggak dipasang di sini, padahal ada tombolnya. Iya. Tapi bentuk ventilasi saya lebih suka ini dibandingkan di Sonet. Bentuk tombol. Sebenarnya mirip juga nih, ada sisi bagian ininya juga gitu loh. Tapi nggak vertikal loh modelnya. Lah, vertikal itu kayak Jeep, vintage. kayak mobil zaman Atau dulu. Corolla Betawi. Ya iya. Ya. Iya, mobil zaman dulu, mobil-mobil Amerika zaman dulu. Kan keren kan? Itu biar hemat space. Ya nggak juga, space ke atasnya nggak hemat, makanya dashboardnya kayak tebel banget kan di situ. Nah, cuman bentuk tombol juga saya lebih suka ini, tapi memang saya nggak bisa milih ini karena AC-nya nggak proper. AC-nya tuh aneh sekali. kelengkapannya. Sementara di sini AC-nya itu Di sini AC-nya full feature. normal, proper gitu. Lengkap. Arah di sini sama kaki atau dua-duanya. Tolong di luar Om, ini saya kepanasan sendiri Om. Om mobil malah dingin-dinginan pakai AC. Ini wireless Apple CarPlay. Wireless. Wireless. Wow. Keren kan? Kepraktisan 1, 2, 3. Nggak bisa. Ini Nah, lebih praktis. Ini lebih praktis. Ini kalau mau naruh kopi panas di mana? Di cup holder lah. Nah, cup holdernya ada di mana? Oke. Ada di depan AC. Iya. Oke. Ya dingin lah nanti kopinya. Tinggal ditutup ventilasinya. Tapi kan tetap ada hawa-hawa dingin di sini gitu loh. Nggak bisa. Ini satu ya. Ini kita lebih sering minum dingin daripada minum panas di Indonesia. Ya, belum tentu. Kedua, kenapa saya pilih ini praktis? Coba lipat bangku belakangnya. Aduh, jangan deh. Nah kan? Nggak usah Karena lipat bangku belakangnya ribet ini mobil. ini. Nggak ribet. Coba. Cuma dia nggak belah 50-50. Oh ya udah, coba. Ya mesti kanan kiri berdua, Om. Nah kan mesti Ya, berdua. gini. Mesti berdua. Nih, kalau race mana ini bukannya? Kan belum pernah buka belakang. Oke ya. Pertama, ini dia fleksibel. Oke. Kedua, kita bisa ngatur ukuran bagasi yang kita mau. Kita bisa Nggak tahu. yang seperti ini Iya, tinggi, dia bisa rata. Kita bisa taruh yang di bawah, gampang. Terus ini juga gampang banget masangnya. Dan ini yang Joknya penting. belah 60-40. Joknya proper, belah 60-40. Ya. Tapi ada tanjakannya sama, nggak Loh, rata. Ya udah taruh-taruh Tapi yang tetap rata, lebih ya. gampang. Ini bisa dibikin rata lantai dengan menaikkan floornya. Floornya bisa Iya. dinaikin jadi Ini dinaikin. rata lantai. Nah, dia rata deh.
Ya. Nah kalau di sini memang nggak bisa dibikin, di Kia Sonet nggak bisa dibikin begitu, tapi Kia Sonet itu ada kepraktisan yang sangat amat luar biasa, yaitu ada wireless charger. Itu fitur bukan kepraktisan. Itu ada tempat di situ, artinya ada tempat handphone. Tempat Yang handphone juga sekalian ada. nge-charge. Tempat handphone juga ada, cuman nggak sekalian Ya nge-charge, ini tapi bisa nge-charge ada. sekalian tempat handphonenya, kepraktisan. Naruh handphone di mana, kita selalu naruh handphone di tempat yang sama Ada kan? di situ. Di situ ini naruh handphonenya bisa nge-charge. Terus kalau naruh kopi dingin, apa? Kopi panas. Intinya ini cup holdernya tidak bisa mendinginkan atau memanaskan minuman ya, cuma nggak apa-apa. Ini satu-satunya keunggulan memang di cup holdernya, tapi yang lain-lain tuh nggak ada. Cuma ada satu yang dia mungkin lupa memamerkan keunggulannya. Tempat rahasia di bawah sini. Jok, Ini kok kita tukar tempat ya? nggak apa-apa kan? Ya nggak beda Bisa. mana sih? Iya udah. Jok ya. Nah, 1, 2, 3. Sama nah lagi. gini loh masalahnya. Jok ini enak. Enak. Sebenarnya. Enak. Ya, ini mungkin jok Daihatsu paling enak yang pernah didudukin. Iya. Sebenarnya ada dua hal aja kenapa saya lebih pilih yang ini. Karena enak nih, enak joknya. Satu, dia ada nuansa merahnya. Ya, Kemudian, ada kombinasi warna Naik turunnya itu jauh banget. Jauh banget. jangkauannya. Nah, terus sama satu lagi, jok ini bisa menghembuskan udara. Iya, ada pendingin joknya. Ada pendingin jok sempurna ini di Jakarta panas-panas gini nyetir. Untuk subcompact SUV itu luar biasa. Luar biasa sekali. Jadi jok unggul ini, kita Iya, sepakat. sepakat. Fitur. Oke ya. 1, 2, Ini kayak sama juga nih. 3. No. Lah. Oh, Kita- TSS. Kita mesti. nggak ngomongin cuma jumlah fitur ya, tapi TSS ini pertama kali di kelasnya dan sangat berguna di Iya. jalan raya. Nggak selalu berguna. Nggak Coba selalu. di Jakarta macet-macet apa? Di nggak tol, kepake. Jakarta itu banyak jalan tol. Di Jakarta tuh banyak jalan tol dan kita bisa pakai ini, kita nggak usah nginjek gas, nggak usah nginjek rem. Kalau misalnya kita jalan normal di tol ya. Iya di tol. Ini bicara di tol doang. Iya. Ini ada apa? Cruise control ada. Sama. Iya, Adaptif lagi. iya. Adaptif lagi cruise controlnya. Oke. Terus ini tadi fitur juga termasuk tuh pendingin jok. Pendingin ya jok, kan? oke. Terus ini yang kemewahan yang super di mobil kelas ini adalah sunroof moonroof. Sunroof nih kita lagi panas banget, pasti kita nggak bakal buka juga. Iya. Jarang banget kepake. No. Sunroof dibuka itu jarang banget kepake. Sering banget kepake. Ini bisa tilting aja. Oke. Terus malam-malam tuh bisa cuma buka ini kalau takut masuk angin. Oke. Buka ininya buat syuting paling enak ini dibuka, Oke. cahayanya bagus. Buat Ya kan? syuting kan nggak semua Ah. orang syuting. Itu fitur-fitur Tapi yang nggak semua orang syuting. ya, nggak tahu, cuma kalau malam-malam melihat cahaya bulan, apalagi lagi super moon gitu, Oke. Terus enak sekali ini. Ya, terus ada fungsi-fungsi lagi ya, ada auto headlight sama. Ya, terus ada, ntar ini Apple CarPlay tadi segala macam udah dibahas. Oke. Ini juga udah dibahas, wireless charging, ya kan. Terus colokan USB ada 2 di depan. sama ada dua juga di depan. Ada 12 volt power outlet juga di depan. Ada juga. Apalagi ya? Rasanya banyak. Tapi ini sih udah pendingin jok itu Nih udah saya kayak bantuin. Pol apaan lagi? Audio Bose. Audio Bose ya? Oh, iya. tadi infotainment harusnya. Ya, oke. Infotainment. Nah sekarang adaptive cruise control nggak punya. Nggak punya. Nggak perlu karena nggak dipakai. Lane departure warning nggak punya. Nggak perlu karena kita lebih jago nyetir. Blind spot monitoring. Nggak perlu Nggak punya. karena kita punya spion untuk Rear dilihat. cross traffic alert. Nggak perlu karena kita banyak tukang parkir. Rem otomatis kalau kita mau nabrak mobil di depan. Nggak perlu karena kita bisa bereaksi lebih cepat. Nggak tahu deh. Tampilan instrumen bisa diubah-ubah apa enggak? Oke, itu part yang nanti. Ada instrumen iya, cluster. Oke. Terus, bentar, nyontek dulu. Ini tuh udah lengkap. Ini loh, ada pendingin jok ini sudah mewakili banyak urusan gitu loh. Tuh, aduh punggung enak banget, terangin-anginkan. Apalagi? Nggak ada kan? Ada tiling nggak? Jangan sebut itu lagi ya. Jelek. Intinya, oke, kalau dari segi jumlah mungkin di sini lebih banyak perintilannya, tapi kualitas dari fiturnya itu yang mengejutkan dari Race bisa memasukkan fitur yang biasanya ada di mobil miliaran.
tiba-tiba ada di situ. Ya, cuma walaupun nggak terlalu sering dipakai. Kalau lewat tol sering kepake. Iya. Nah, rear cross traffic alert ya untuk kalau pakai mobil dengan fitur itu, Asal jangan ada tukang parkir aja. karena dia akan nge-warning-kan ada itu. Akan ada warning. Kalau blind spot monitoring itu kadang itu sering mengganggu aja, kadang akhirnya kita matiin gara-gara Justru itu terlalu berisik. membuat kita disiplin. Kalau kita mau pindah jalur kita harus pakai sen, kita ngelihat blind spot kita. Tapi terlalu berisik. Dan itu bisa menyelamatkan kita dari kecelakaan karena banyak kecelakaan itu gara-gara kita nggak lihat mobil di blind spot, kita main potong aja. Jadi fiturnya mungkin secara item lebih sedikit tapi benar-benar efektif dalam mengamankan. Airbag ada berapa? Lupa, 1, 2, kalau nggak salah ada deh ini. 3, 3 ya, 4. Nih di sini ada 5, 6. 6 airbag. 8. Ah, cuma beda 2. Gimana lagi, mau 2 lagi? Belakang, paling belakang. Pilar Curtain. paling belakang. Curtain. Iya. Di pilar C-nya. Buat samping. Dah, nggak penting. Ngadem dikit lumayan. Instrumen cluster 1, 2, 3. Sama lagi Sama. ya, iya sih, tapi emang Nggak, definitely. ini lebih banyak jarumnya, terus Full layarnya digital. kecil. Ini bisa diganti 4 tampilan, tapi sayangnya mengganti tampilan tidak bisa sambil jalan. Ya, jadi harus berhenti dulu. Harus berhenti dulu. Jadi kalau kita lagi jalan, bosen bosen. nih, Nggak harus bisa ganti. berhenti dulu. Iya. Tapi sebenarnya layar yang ada di cluster ini itu layarnya jelek. Iya, dibandingkan banyak sekali mobil lain yang pakai digital Iya. cluster. Jelek ini sekali. Ini yang paling biasa lah. Cuma Nggak banyak jelek juga, biasa. dia jelek ah. Biasa, resolusinya tuh biasa kayak kartun gitu, nggak kayak real. Peugeot tuh keren. Peugeot, BMW keren. BMW keren. Enggak, maksudnya Mercedes-Benz. ya tahu BMW Mercy jangan dulu deh, jangan premium amat. Peugeot, terus apa lagi yang keren? Toyota yang lain juga ada yang keren yang... Pajero Sport baru. Oh ya, Pajero Sport baru mirip sama Mirip ini loh. ya? Mirip ini loh ininya, resolusinya. Tapi ya oke lah, untuk di kelasnya dibandingkan yang jarum, kita lebih prefer ini. Kayak ini jarumnya juga kecil gitu nongol. Posisi duduk ya. Oke. 1, 2, 3. Jelas. Posisi duduknya walaupun sama-sama tidak bisa teleskopik, setirnya, ini terasa lebih pas buat saya yang posturnya 177 cm. Ini juga pas buat kami yang 174 cm. Hanya beda 3 cm saja. Perbedaan 3 cm itu bukan yang kita bahas di... Betul, tapi nggak perlu Review ini. disebut tinggi. Itu tinggi tuh nggak itu perlu. sebagai referensi. Referensi. Sebenarnya kalau Om Mobi nggak nyebut Om Mobi 174, orang nggak akan tahu dan ya mungkin mirip. Om Mobi sendiri yang tiba-tiba menyebutkan bahwa tingginya lebih rendah dari saya tadi. Lah iya, ini faktanya kan nyebutin fakta 173. Iya. 173. Faktanya saya lebih tinggi. Nah, ini walaupun nggak bisa teleskopik masih masih lebih pas duduknya. lebih pas dan joknya enak. Kalau yang ini kakinya pas, tangannya udah pasti kejauhan banget, tangannya pas, kakinya pasti kedeketan banget. Betul. Terus sama ini megang setirnya ada rasa mahalnya. Iya, betul. Jadi itu kurang terasa mahal. untuk posisi berkendara saya pilih Kia Sonet. Kia Sonet. Kemudian Duduk belakang. duduk belakang. 1, 2, 2. 3. Jelas ini. Udah jelas. Legroom mungkin mirip-mirip ya. Mungkin ini legroom lebih luas sedikit. Kayaknya luasan ini sedikit. Nggak, lebih luas ini dikit. Kayaknya luasan ini dikit. Lebih luas ini Enggak dikit. dong. Ini sama posisi duduknya. Terus sisanya lebih, ya tapi mirip lah, mirip. Tapi menurut saya lebih luas ini dikit. Tapi duduknya di sini lebih rebah. Lebih rebah, Lebih empuk. lebih empuk dan joknya lebih berbentuk. Iya. Untuk nudukin pantat kita Iya, dan punggung. nyangga pahanya juga di sini lebih sedikit, di situ lebih banyak. Ya. Lebih nyaman buat Nyangga- perjalanan jauh, lebih nyaman. Nyangga pahanya tinggi. Iya. Pas deh. Ini duduk belakang duduk jauh-jauh belakang orang dewasa layak buat perjalanan jauh. Kalau ini kurang layak buat perjalanan jauh. enak. Tapi mengenai safety duduk belakang di race itu ada, Ada indikator airbagnya seatbelt dan ada dan airbagnya. ada airbagnya. Jadi lebih aman duduk di belakang race. Tapi Seatbelt. lebih nyaman di situ. Ya, mengenai seatbelt ya biasanya seatbelt itu ada sensor dulu, baru Kalau ini tidak. nyala. Ini tanpa harus ada sensor, Iya. cuma nyala aja. Ada indikator di depan mana yang belum pakai seatbelt. Iya, tapi setelah kita jalan dia akan mati. Jadi benar-benar cuma di awal aja Iya, itu di depan nyalanya. doang. Iya. Tidak secanggih yang mobil Eropa. Iya, betul.
Dan duduk belakang di sini dapat AC belakang yang asli dingin. Betul. Itu nggak dapat sama sekali. Nggak dapat. Colokan USB ada satu. Satu juga. Ada tempat-tempat naro-naro. Ada buat satu cup holder. Ada. Sama buat satu di depan di kursi. Ya, gitulah. Cuma Tetap overall kita lebih milih duduk di belakang di sini. Kalau misalnya, yuk kita ke Semarang naik mobil salah satu dari dua ini dan harus duduk belakang, kita pilih mana? Kita pilih ini. Oke, kita harus ke Semarang nih, nyetir. Pilih nyetir mana? Ini ada TSS sih. Ya itu baru kepake, nyetir jauh. Kalau dalam kota mah enggak. Oke. Kepake di tol dalam kota. Oke, nah ini udah sampai hampir penghujung video. Iya. Ya. Ini nggak ada nyetirnya, nanti nyetirnya akan lebih lengkap lagi. Kami ulas perbandingan sedikit di review Toyota Race. Jadi kami butuh minjem Toyota Race ini dari Bung Fitra. Pakai sepuasnya. Sepuasnya? Sepuasnya. Asal jangan dijual lagi. Boleh di off-roadin? Boleh. Jangan dong. Lu auto high boleh kan? Boleh. Off-road sesuai peruntukan mobilnya. Bukan off-road kayak kita Jeep Challenge kemarin. Ya tapi kan Jeep Challenge itu sesuai peruntukan Jeep Jeepnya juga. Boleh, pakai aja. Oke, ini kami pinjam, kami akan buatkan review yang proper dengan sedikit perbandingan dengan ini. Karena menurut kami di kelas ini, kelas SUV kecil, crossover kecil, ini adalah yang terbaik sebelum ini keluar. Iya. Race keluar. Ini Karena adalah dibandingin terbaik. sama Magnite, Nissan Magnite. Magnite enggak. Nggak sebaik ini. Iya. Nah, tapi Kita setelah lihat ini dibandingin keluar, ini. Jadi ada rivalnya yang lebih dekat lagi. lebih dekat lagi. Menang mana? Ya, kami sudah sampaikan pendapat kami tadi dari tadi awal video. Atau kalau mau dihitung jumlahnya, berapa kali kita milih ini, berapa kali milih ini, silakan, kami juga silakan mau dilihat juga. Terus untuk impresi berkendaranya itu nanti full akan Omobi. Ya, di channel channel Motomobi. Nah, karena kalau yang saya di Auto udah Driver? full di Auto Driver. Nah, kalau mau lihat versi Bung Fitra, silakan buka Auto Driver sekarang. Oke, gini deh. Buat pemakaian hari-hari di Jakarta, pilih nyetir apa? Hari-hari di Jakarta. Untuk Mobilnya enak. lebih enak. Dua alasan kenapa saya beli mobil ini. Satu bentuknya, Bentuknya keren. dua TSS-nya. Ya, udah itu dong. Udah itu aja alasannya. Pengen nyobain TSS di harga Iya, segini. iya. Dan setiap kali lewat tol, setiap kali nyalain TSS itu seneng rasanya. 200 jutaan bisa dapat adaptive cruise control. Dan beli mobil ini untuk ngantar untuk ke kendaraan capek di rumah. Kendaraan yang capek nyetir nanti driver. Nanti driver yang akan nyetir ini terus. Yang dijamin nggak akan ngidupin TSS itu. Iya. Cuman sekali-kali misalnya saya mau ke Bogor atau mau ke Sentul. Udah gitu nanti ya. kalau kaki perlu- lagi capek gitu ya. Kalau perlu duduk belakang, Pakai yang lain. ini juga kurang enak. Iya, tapi nggak apa-apa. Bentuknya keren, fiturnya ada adaptive cruise control. Ini nyetirnya enak. Ini secara enak paket sih. lebih komplit gitu ya. Cuman ada beberapa bagian dari mobil ini yang memang kayak bentuknya saya nggak srek sama tuh mobil. Jadi agak susah buat saya beli satu mobil yang bentuknya aja saya nggak srek gitu. Ini nggak jelek loh bentuknya. Nggak jelek, tapi nggak srek. Tapi nggak jelek. Nggak jelek, tapi nggak srek. Oke. Yaudah itu aja videonya. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum. Berikut dengan tombol lonceng, guys. Cek juga channel Auto Driver dan Fitra Eri. Follow juga Instagramnya fitra.eri. Mungkin sebagian besar dari Anda sudah follow. Yang sebagian besar dari Anda yang belum follow mungkin channel Motomobi. IG Motomobi. Ya, biar sejuta juga. Iya. Heran ketinggalan jauh. Padahal dulu kita balap-balapan gitu loh. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.